Halo, selamat datang kembali di channel Zen Permana. Teman-teman, walaupun aku sekolah waktu SD itu akhirnya pindah ke sekolah swasta, tapi bukan berarti sekolah mahal ya. Jadi sekolah swastanya itu kalau teman-teman lihat, aduh SD aku itu ya nggak jauh beda sama sekolah-sekolah negeri. Malah jauh lebih bagus sekolah negeri dibanding gimana ya, sekolah swasta yang bukan nggak ada bedanya gitulah sama sekolah negeri dan nggak mahal. Pokoknya ya kayak sekolah kecil banget lah gitu ya. Aku nggak mau nyebutin nama SD-nya ya, takut sekarang jadi bagus kan. Tapi waktu dulu tuh nggak jauh beda lah. Jadi yang ngebedain tuh cuman bahwa sekolah itu inklusi ya. Terus juga teman-teman mungkin tahu ya artinya inklusi itu nggak semuanya kemudian ada gabung sama, waktu itu nggak zaman sekolah inklusi. Jadi udah inklusi, terus juga ya dari kalangan menengah ke bawah lah gitu. Karena aku juga ya, kalau teman-teman pengen tahu ya, dulu aku itu SD itu ya bukan anak komplek aja. Mungkin kalau teman-teman anak komplek gitu ya, kalau aku anak gang. Jadinya memang kami tuh waktu kecil memang sekeluarga tinggalnya di gang gitu ya. Jadi anak gang lah. Nah, makanya karena dari kalangan menengah ke bawah, teman-temannya dari sosial ekonomi yang kurang lebih sama, kurang lebih mirip-mirip, makanya kita shock, kaget kalau punya teman orang kaya. Jadi kebetulan kita kaget tuh, waktu itu kita punya satu kakak kelas sama adik kelas. Jadi mereka adik kakak, kakaknya perempuan, si Teteh ini itu kakak kelas kita. Beda 2 apa 3 tahun ya. Jadi aku kelas waktu itu masuk kelas 3 atau kelas 4, dia udah kelas 6 gitu. Aku masuk kelas 3 deh kayaknya. Dia kelas 5 kalau nggak salah. Adiknya itu 1 tahun di bawah. Ya dia kelas 2 kalau nggak salah. Nah, kakak beradik ini adalah orang kaya, guys. Di situ, di daerah itu, karena dia punya toko bangunan. Ya, jadi dan dari situlah aku mulai membandingkan ini. Video ini akan ngomongin soal luka pengasuhan ya teman-teman, persepsi terkait dengan luka pengasuhan, seperti apa itu luka pengasuhan dan apakah benar ada luka pengasuhan. Aku mau cerita dulu itu. Jadi kami punya teman. Jadi bayangin, di saat semua sepatunya itu pada pakai Warrior ya, murah banget, Warrior paling 3.000 waktu zaman itu ya, harganya 3.000 atau 5.000-an. Dia udah pakai sepatu Air Jordan, coba bayangin. Anak SD, bayangin, kakinya masih bertumbuh, belum fix kakinya, nomor sepatunya, dia udah dibeliin Air Jordan. Coba bayangin. Wah, dan orang lain nggak punya Sega, dia punya. Rumahnya gede banget, orang lain nggak pada punya mobil, dia mobil ada 4. Punya toko bangunan gitu loh ya. Orang-orang kalau mau ngebangun minta ke dia pasirnya. Dia apalagi dia punya di Jalan Pasir Koja itu, dia punya jalan yang banyak banget ya. Jadi pokoknya kaget banget. Ada kaget budaya, maksudnya kita bukan kaget tapi ada shock, karena di situ waktu SD tuh ya, kelas 3 kelas 4, kita tahu bahwa ternyata ada sekat secara sosial antara aku dengan orang lain. Ada kelas atau kelompok yang berbeda antara aku dan orang dalam kelompok tertentu ya. Nah, di situ orang-orang mulai pengen ngedeketin 2 kakak beradik ini. Jadi yang senior-senior ngedeketin si tetehnya, yang kita yang junior-junior itu ngedeketin si adiknya. Orang berusaha buat caper karena pengen diajak main ke rumahnya gitu ya. Itu seru banget. Kenapa? Karena kalau datang dari kalangan menengah ke bawah kayak aku ya, yang enggak ya cukup lah, alhamdulillah, mensyukuri banget ya. Kenal sama orang kaya itu kan artinya punya akses ke fasilitas-fasilitas yang kita hanya denger atau lihat atau baca gitu ya. Dan orang pengen diundang dan teman-teman bayangin ya, muslim nih ya, orang kaya ini muslim, tapi dia sampai punya Doberman 3 coba. Dan aku tahu anjing namanya siapa ya, Brenda kalau nggak salah. Pokoknya anjing yang paling seniornya di antara 3 anjing yang lain itu yang paling tinggi. Bayangin, di di hadapan aku yang anak SD kelas 3, aku kayak menghadapi seekor kuda tuh, nggak, gede banget soalnya anjingnya, menakutkan.
eh makanya kalau diundang adalah sebuah privilege dan kita udah masuk ke satu level tertentu. Nah, yang menarik entah kenapa tiap kali ada permainan ya, main benteng-bentengan, kejar-kejaran, hide and seek itu apa ya? Petak umpet gitu ya. Terus apa kayak lompat galah gitu ya. Nah, tiap kali kita good at sports, mereka tuh notice, mereka tuh si adik kakak ini. Dan entah kenapa mungkin karena aku pendengar yang baik, orang yang asik waktu itu diajak ngobrol, aku akhirnya diundang sama adiknya untuk main ke rumahnya. Dia malah nggak sekelas kan, adik kelas ya dia. Nah, orang-orang tuh pada amazed, ih akhirnya kamu diundang ke rumahnya gitu ya. Nanti cerita-cerita dong kayak gimana rumahnya dan lain-lain ya. Orang-orang tuh pada pengen banget, pada iri. Nah, akhirnya aku datang ke rumahnya, disambut sama 3 anjing gedenya itu yang aku ceritain besoknya ke teman-teman. Anjingnya gede banget tahu, mereka makannya ini loh. Ternyata anjing tuh nggak makan tulang, dia makan makanan lembek yang ada dagingnya. Wah, kayak gitulah. Aku ceritain ke mereka tentang apa yang terjadi. Dan aku amazed dong. Aku nggak pernah lihat tehel lantai yang pakai marmer gitu. Pokoknya luar biasa lah. Pokoknya kalau teman-teman zaman itu nonton MTV Cribs, persis kayak gitu. Wow, kagum. Tapi yang bikin aku entah kenapa ya, ada hal lain yang mungkin di video lalu udah aku ceritain. Aku tuh lebih tertarik terkait dengan apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan, dan perilaku mereka seperti apa. Maka pertanyaan-pertanyaan aku tuh seputar itu. Dan dari situ teman-teman, aku mulai punya minat atau hobi baru. Selain nanya bagaimana pikirannya, perasaannya, aku punya passion di relation. Jadi dengan banyak fasilitas yang hebat ini, ada kolam renang, bayangin, mobil tadi ada 4 ya. Terus ada kayak motor-motoran atau mobil-mobilan mainan gitu loh. Wah, pokoknya rumahnya gede banget. Kamarnya aja ada 8 gitu ya. Wah, pokoknya gede banget lah mainannya. Terus waktu itu zaman Tamiya. Kita yang bukan miskin lah, kita yang gak kaya gitu ya, yang berkecukupan, itu kalau mau beli mobil-mobilan yang bisa pakai dinamo, itu bukan beli merek Tamiya, tapi merek KW-nya. Ada All Day lah yang buatan Cina. Jadi kalau Tamiya itu harganya 30-40 ribuan, zaman itu loh, tahun 90-an. Kita beli All Day itu paling 3.000, 4.000 gitu. Jadi jauh banget, hampir 10-20 kali lipat gitu harganya. Nah, ini kita ngelihat Tamiya langsung ya. Wah, seru lah pokoknya di situ. Cuman di situ aku jadi punya passion baru, teman-teman, yaitu tentang relation. Aku nggak gampang iri, alhamdulillahnya. Dari situ belajar banget. Aku nggak gampang iri soal fasilitasnya. Yang kemudian anak-anak pada zaman itu, bayangin umur 3 SD itu berarti kalau di kata Piaget itu operasional formal ya. Kita ngelihat atau kita senang atau kita mudah kagum sama hal-hal yang konkret. Ya materialistik banget lah, karena realitas kita harus bisa diindra kan, bisa dilihat, bisa diraba gitu ya. Tapi aku malah mempertanyakan ke si kakaknya dan juga ke si adiknya. Gimana teteh? Teteh sayang nggak sama papahnya? Aku malah nanya kayak gitu, coba. Apa yang paling teteh suka dari kerjaan papa? Apa yang paling teteh nggak suka? Aku nanya itu dan mereka jadi nyaman. Nah, gara-gara aku sering nanya itu, mereka jadi banyak minjemin barang sama aku gitu ya. Ngajak aku main ke rumah karena mereka pikir asik. Karena teman-teman yang lain kalau nge-approach mereka itu suka take it for granted. Suka tiba-tiba ngutil barang, ya tiba-tiba minjem tapi nggak dikembaliin, ngambil dan lain-lain. Ada Sega, ada Nintendo, itu konsol game itu lengkap banget di situ. Dulu itu kan si gamenya aja mahal ya, alatnya mahal, kasetnya lengkap banget. Wah, Sonic lah, Mortal Kombat lah, lengkap banget. Dan aku punya privilege dikasih pinjem, bahkan boleh bawa bukan DVD player waktu itu, apa ya, VHS Betamax gitu sama filmnya. Jadi kalau kita nonton tuh ceklek, masih pakai pita gitu. Seru. Dari situ aku mulai belajar, teman-teman, kalau kita punya skill, maka orang-orang dengan berbeda kelompok pun mau nggak mau butuh kita. Aku ulangi lagi ya. Kalau kita punya skill, punya keterampilan, orang-orang mau dia beda kelompok, mau dia nggak suka, mau dia dari latar belakang yang berbeda sama kita, pasti butuh kita.
Nah, aku jadi passionate banget sama relation gara-gara itu. Dan mereka pun nyaman cerita sama aku. Dan beberapa waktu aku suka diajak ke Texas ya, makan ke restoran sama keluarganya. Cuman karena ternyata si dua anak ini yang tadinya gampang tantruman, ya mungkin khas anak orang kaya mereka waktu itu, manja dan lain-lain, mereka jadi lebih luwes leluasa ngobrol sama orang tuanya. Dan itu katanya konon karena aku waktu itu. Nah, aku di situ mikir bahwa ternyata materi itu bukan segalanya, tapi ada yang namanya relasi. Nah, ngomongin luka pengasuhannya di mana nih? Aku sejujurnya baru ngeh ada kata-kata luka pengasuhan itu justru 4-5 tahun terakhir ini. Ketika kecil, aku nggak nemu tuh istilah luka pengasuhan. Karena persepsi soal bagaimana orang tua mengasuh kita itu hanya kita mulai nilai dan sadari ketika kita dewasa, teman-teman. Buat anak-anak, sekalinya kita bisa berdamai sama anak-anak, bisa nge-approach mereka dalam persepsi mereka saat itu, si dewasa itu nggak akan kerasa apa-apa sebetulnya. Walaupun seburuk apapun yang dilakukan ketika kecil, tapi kita ngebangun persepsi bagus tentang diri kita kepada anak tuh udah gede nggak akan nyadar. Nah, ini yang menarik nih. Dan penelitian-penelitian soal luka pengasuhan coba aja cek, jarang yang kemudian membahas terkait dengan faktual atau fakta pengalaman bahwa anak-anak tuh benar-benar dilukai. Enggak. Orang-orang yang bilang luka pengasuhan itu orang-orang yang punya ekspektasi yang tinggi ketika kecil, yang itu tuh terbawa memorinya sampai dewasa. Padahal faktanya bisa jadi ketika kecil dia bahagia, senang-senang aja. Nah, di sini aku mulai ngeh dan mempelajari bahwa ternyata luka pengasuhan itu masalahnya ada di ingatan, teman-teman. Ingatan yang dibangun selama bertumbuh bareng. Makanya kalau pengen jadi ayah atau ibu yang baik, selalu berusaha untuk bantu anak-anak menyimpan ingatan-ingatan terbaik dalam hidupnya gitu. Jadi tiap kali mengalami sesuatu yang baik, ajak dia untuk memorizing itu supaya di-save di memorinya. Karena parenting itu urusannya adalah mengkomunikasikan dan memaknai pengalaman-pengalaman baik. Karena yang disebut luka pengasuhan, jadi aku nge-counseling ya dari 2018, sudah 5 tahun terakhir ini, banyak orang yang bilang, aku kena trauma luka pengasuhan, Kang. Aku trauma luka pengasuhan. Ya, problemnya ada di ingatan. Yang ingatan itu mendefinisikan mereka sekarang. Ya, mereka jadinya kesulitan lepas dari hal itu. Padahal balik lagi. Padahal kita bisa nge-rewrite emosi kita, nge-rewrite ingatan kita, dengan lebih baik dan lebih positif, sehingga kita jadi orang-orang yang lebih positif gitu. Dari situ aku belajar banyak ya teman-teman, dari teman aku orang kaya ini, aku belajar bahwa relation, apalagi pengasuhan, relasi kita sama orang tua itu erat kaitannya sama ingatan. Beberapa waktu lalu, 2 atau 3 bulan lalu, aku ketemu lagi dengan orang ini, si adik kelas ini yang laki-laki itu ya, sharing, dan dia apa coba? Ingat banget. Jadi sejak main dan ngajak aku ke rumahnya, dia jadi katanya lebih bisa memaknai setiap pengalaman sama orang tuanya. Yaitu apa? Dibantu di-save. Jadi ternyata gini teman-teman, cara kita untuk menghindari luka pengasuhan, apalagi buat teman-teman yang mungkin nyimak ini udah jadi orang tua, adalah ajak anak untuk nge-save memori. Ya katakanlah kita lagi ngetik perjalanan anak kita, maka tiap kali dia dapetin perjalanan positif atau dapetin pengalaman negatif, kita reframing, kita arahkan, kita ajak dia untuk nyari hikmah, lalu kita save bareng-bareng. Ingetin dia untuk kontrol save kehidupannya. Nah, itulah kemudian pengasuhan yang akan terhindar dari luka. Gitu, teman-teman. Dan teman-teman boleh cek, kalau nggak percaya cek literatur manapun soal parenting, luka pengasuhan. Semuanya, errornya, problemnya di mana coba? Ada di ingatan. The way we remember, itu jadi the way we live. The way we define ourselves. Nah, gara-gara keahlian itu, nanti SMP dan SMA, ketika mulai dibolehin buat nginep-nginep, aku punya keahlian tersendiri dalam mengulik, mengeksplorasi keluarganya orang lain, terutama teman-teman aku yang tempat aku nginepin. SMP SMA tuh tempat aku jarang banget tidur di rumah ya, selalu tidur di rumahnya orang lain. Tapi kisah itu akan aku lanjut di episode mendatang ya. Makasih udah nonton, nyimak.
udah like. Jangan lupa juga buat subscribe kalau belum. Jangan lupa like ya. Kalau nge-share mah nggak usah juga, nggak apa-apa lah ya. Supaya ini intimate hanya untuk kamu. Aku nggak mau video ini banyak kesebar juga. Aku pengen sharing intimate buat teman-teman yang niche, segmen tertentu yang memang benar-benar pengen belajar psikologi secara kontekstual. See you di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.